jumlah kasus yang terkonfirmasi Dan kasus positif yang kita dapatkan adalah orang dalam kerumunan, ya, dalam kegiatan apapun. Insya Allah, Sementara yang kan sudah kita sembuh, yang sudah habis sembuh, saya bilang insya Allah, 254. kenapa? Tidak ada yang mutlak. Menurut Worldmedias.info, per hari ini tingkat kasus corona yang sudah terkonfirmasi di seluruh dunia sudah mencapai angka 2.481.925 kasus. Dengan angka kematian di 170.456 kasus dan yang sembuh di angka 652.093 kasus. Negara dengan kasus tertinggi yaitu United States of America atau Amerika Serikat dengan total kasus yang terkonfirmasi 752.913 kasus. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-37 dengan kasus terbanyak di dunia dan urutan kedua di ASEAN dengan kasus yang terkonfirmasi 6.760 kasus, angka kematian di 590 kasus, dan angka yang sembuh di 747 kasus. Beberapa hari yang lalu sempat beredar dari Republik Ceko tentang cara penanggulangan corona. Di video itu kita jelaskan bagaimana cara mereka membuat penyebaran COVID-19 di negara mereka itu relatif kecil. Terhitung pada hari ini, kasus yang terkonfirmasi di Republik Ceko itu menyentuh angka di 5.147 kasus. Dengan tingkat penyebaran 2-4% dari awal April hingga saat ini, US di angka 8-15%, sedangkan Indonesia tingkat penyebarannya berada di angka 5-10% yang didominasi 8% ke atas. So, bagaimana Republik Ceko bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di negara mereka? Di dalam video tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia sudah melakukan apa yang mereka lakukan, seperti physical atau social distancing dan juga work from home. Tapi ada satu hal yang mereka lakukan dan kita tidak, yaitu penggunaan masker. Seperti di video tersebut dan juga fatwa dari WHO, masker kain bisa mencegah penularan bakteri atau virus yang ditularkan melalui batuk, bersin, bahkan bernafas. Di Republik Ceko, semua orang yang mau keluar rumah wajib menggunakan masker, dan dengan cara itu mereka bisa menekan angka penyebaran corona di negara mereka itu menjadi lebih kecil. Pemerintah kita sudah membuat aturan, dan kita sebagai warga negara wajib mengikuti peraturan tersebut. Kita tahu bahwa Italia adalah negara dengan kasus infeksi corona yang besar dan tingkat kematian yang tinggi. Kenapa Italia bisa separah itu? Karena para warganya tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan mereka. Pemerintah Italia sudah melakukan lockdown, tetapi para warganya tidak mengikuti atau mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan mereka. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan perintah untuk selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, tidak mudik, tidak nongkrong. Kita sebagai warga negara wajib untuk mematuhi peraturan tersebut. Jika tidak mau menjadi Italia kedua, we as good citizens need to follow them for our common safety. But this is what we are. Membuat otoritas pelabuhan dan operator kapal feri PT Dharma Dwipa kewalahan. Pihak pelabuhan pun akhirnya menyemprotkan disinfektan dengan peralatan dan APD seadanya agar pemudik tidak berdesakan. Semoga kita bisa menjadi warga negara yang baik dengan cara mematuhi peraturan pemerintah yang sudah dibuat. Semoga wabah ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Stay at your home, stay healthy. I'm Rigo Tabu Firmanda. Thanks for watching.